Berita Pagi. Berita Pagi. Tentang kawasan tanpa rokok. Sekecil apapun, ya, kita harus tetap fokus supaya tidak akan terjadi hal seperti tadi. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Senin 12 Agustus 2024, bersama saya Ririn Rizkyanti. Inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, setiap orang dilarang menjual rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Purnama Iswantoro melaporkan. Setiap orang dilarang menjual rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Aturan itu juga melarang penjualan rokok kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang. Gary, pemilik warung di dekat SMP Negeri 2 Pamekasan, menilai aturan itu tidak akan berdampak pada penjualan rokok di warung miliknya, sebab porsi penjualan rokok didominasi oleh orang dewasa yang membeli per bungkus. Kalau murid di sini SMP ini enggak ada yang beli. Kalau beli ke sini apa saja? Ya snack-snack, jajan, minuman. Alhamdulillah enggak ada. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Saifuddin menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 itu relevan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok. Kita sudah punya perbuk, kita sudah perbuk tentang kawasan tanpa rokok. Dan sepertinya masih relevan ya. Jadi ada 7 lokus yang memang tidak boleh ada aktivitas merokok, sekolah, tempat umum, tempat ibadah. Adapun tujuan pemerintah memperketat aturan penjualan rokok untuk mengurangi jumlah perokok anak di bawah umur. Purnama Iswantoro melaporkan. Berikut komentar dan harapan masyarakat terkait larangan jual rokok eceran. Memang untuk menekan perokok pemula perlu pengawasan ekstra dari orang tua dan edukasi sosialisasi. Ini langkah bagus. Cuma aturan pemerintah ini bisa mengurangi omset pedagang kecil. Setidaknya ada solusi yang sama-sama menguntungkanlah. Saya pesimis untuk pelarangan jual rokok eceran. Siapa yang mengawasinya? Kalau masalah rokok di bawah umur, menurut saya edukasinya dari keluarga sih. Kalau memang aturan untuk menekan perokok pemula, ya edukasi secara masif, bukan mematikan perekonomian pedagang kecil. Pendengar dan pemirsa, informasi seputar larangan menjual rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, serta larangan menjual rokok batangan, dipilih tim redaksi untuk menjadi topik dan komentar pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan M. Rosikin. Saudara, jumlah perokok di Indonesia oleh sebagian kalangan disebut mencapai 70 juta orang, dan 10% diantaranya adalah perokok anak. Untuk mengurangi dampak buruk akibat dari kebiasaan merokok, pemerintah tahun ini telah resmi melarang setiap orang di Indonesia menjual rokok per batang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan pembatasan penjualan rokok tersebut, pemerintah berharap jumlah orang Indonesia yang merokok bisa diturunkan, terutama di masyarakat kelas bawah yang biasa mengkonsumsi rokok dengan membeli ketengan. Karena selama ini, masyarakat berpenghasilan rendah jika mendapatkan bantuan untuk membeli sembako, sebagian diantaranya justru
digunakan untuk membeli rokok. Selain itu, rokok dilarang dijual pada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Rokok juga dilarang dijual dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Namun saat ini masih terjadi pro kontra terhadap aturan tersebut. Sebagian ada yang bilang setuju dengan alasan kesehatan. Sebagian juga ada yang tidak setuju. Alasannya mengurangi pendapatan dari sisi ekonomi. Akan tetapi, aturan tersebut sudah tanda tangani, sehingga kita tunggu realitas penerapannya di lapangan. Sekian komentar, selamat pagi. Masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan mengingatkan bahwa ASN, Kepala Desa, serta anggota TNI Polri yang maju sebagai calon Pilkada 2024 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Purnama Iswantoro melaporkan. Dan pendengar, selanjutkan dengan informasi berikutnya di mana proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP data pemilih pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai. DPHP dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Komisioner KPU Sumeneb Divisi Perencanaan dan Data, Malik Mustafa menjelaskan, penyusunan DPHP didasarkan dari hasil pencocokan dan penelitian coklit di lapangan sejak 24 Juni hingga 24 Juli oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli. Di Sumeneb tercatat 875.700 warga, maksud kami 875.017 warga yang menjadi objek coklit yang merupakan data hasil sinkronisasi dan daftar penduduk potensial pemilih DP4 dengan daftar pemilih tetap DPT pemilu terakhir tersebar di Sumeneb. Proses coklit itu berbasis tempat pemungutan suara TPS di 1967 titik yang tersebar di 334 desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumeneb dengan melibatkan 3.340 pantarli. Dari hasil DPHP di tingkat kabupaten itu nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara DPS Pilkada 2024. Pendengar, program pelatihan kerja digelar untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang direncanakan digelar 2 tahap. Berikut laporan Khairul Umam. Program pelatihan kerja digelar untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Tahun ini, Pemkab Sampang berencanakan menggelar pelatihan kerja 2 tahap. Tahap pertama sedang berjalan dengan diikuti 112 peserta. Kabid Pelatihan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sampang, Ervin Budijat Miko menyampaikan, kegiatan pelatihan kerja dilaksanakan 2 tahap. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Menurutnya, pelatihan kerja tidak hanya untuk mencetak tenaga kerja, namun membekali peserta tentang dasar pengetahuan untuk membuka usaha. Prinsipnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Memberikan dan meningkatkan keterampilan para calon pekerja di Sampang pada masyarakat Sampang. Ada beberapa pelatihan kerja yang ada di sini, baik itu di seperti perbengkelan, servis kendaraan ringan, kemudian menjahit, kemudian komputer. Nah, itu kami laksanakan dalam rangka untuk memberikan dan meningkatkan keterampilan bagi masyarakat Sampang yang ingin meningkatkan keterampilannya supaya bisa memenuhi skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri yang ada.
Ervin menjelaskan ada sekitar 5 pelatihan kerja yang akan digelar tahun ini, yakni pelatihan menjahit, desain grafis, servis sepeda motor, pembuatan kue, dan pelatihan las. Setiap jenis pelatihan akan dilatih oleh pelatih yang sudah berlisensi. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. Pengetahuan terhadap seks atau sex education harus diberikan sejak dini kepada anak-anak, terutama anak perempuan, menyusul maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berikut laporan Imam Muhlis. Mengajarkan seks sejak dini di rumah. Terkadang orang tua menganggap bahwa ketika Sex education sangat penting digalakkan dan diberikan kepada anak perempuan sejak dini. Hal itu jelas Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKK PCNU Sumeneb Raudatun karena melihat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, baru-baru ini ada anak perempuan usia 4 tahun yang menjadi korban di Kabupaten Sumeneb. Hal ini sudah sangat meresahkan. Selain itu, juga kasus yang baru ada 4 siswi yang menjadi korban asusila oleh oknum gurunya sendiri. Dirinya merasa sangat miris melihat seorang guru yang seharusnya berperan sebagai orang tua di sekolah dan memberikan materi pelajaran malah melakukan perbuatan tidak senonoh. Maka dari itu, sex education perlu diberikan dan diajarkan sejak dini kepada anak, semisal memberitahukan pada anak bahwa area-area terlarang atau sensitif tidak boleh disentuh oleh siapapun. Mengajarkan seks sejak dini di rumah. Terkadang orang tua menganggap bahwa ketika dia kenalkan ini namanya misteri. Ini payudara, ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ini kadang masih jadi hal yang tabu ya. Iya, jadi ada pendidikan seks sejak dini. Itu untuk yang dibuat. Selain itu, anak juga diajari harus berani speak up atau melaporkan ketika dia melihat atau mengalami tindakan asusila tersebut, baik kepada guru atau kepada orang tuanya. Orang tua pun harus rajin berinteraksi dan komunikatif dengan anak agar mengetahui apa saja yang dialami sang anak ketika tidak bersama atau dalam pengawasan orang tua, sehingga anak tetap aman dan tidak mengalami hal-hal negatif seperti asusila dan lainnya. Bermain menghadapi 10 pemain, Madura United hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Malut United di laga perdana kompetisi Liga 1 dan gagal mewujudkan target kemenangan. Berikut laporan Tago Anovantrian. Kita tidak boleh lengah, tetap fokus, jadi tetap sesuai dengan kedudukan. Upaya Laskar Sape Kerap pada laga perdana kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 untuk meraih kemenangan gagal terwujud setelah hanya mampu bermain imbang melawan Malut United 1-1 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 10 Agustus 2024. Madura United sedikit diuntungkan dengan kartu merah yang diperoleh pemain asing Malut United, Kasioset di akhir babak pertama, sehingga unggul jumlah pemain. Lulinya bisa membawa Madura United unggul 1-0 terlebih dahulu melalui sepakan penalti di menit ke-70 yang membuat tuan rumah di atas angin. Namun kesalahan penjaga gawang Dida yang terlalu lama menahan bola membuahkan tendangan bebas yang bisa dimanfaatkan Nagamatsu untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga laga berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Widodo Cahyono Putro mengapresiasi perjuangan anak asuhnya di laga perdana menghadapi Malut United meskipun hasilnya kurang maksimal. Kondisi unggul dalam pertandingan membuat pemainnya lengah sehingga melakukan kesalahan fatal yang berbuah gol penyeimbang dari lawan sehingga timnya gagal mengamankan kemenangan perdana di kandang sendiri. Kedudukan kita mungkin masih belum unggul ya. Jadi tidak menganggap remeh hal-hal yang demikian. Jadi sekecil apapun ya, kita harus tetap fokus supaya tidak akan terjadi hal seperti tadi. Kami tidak tahu ya pasti pelanggarannya itu, tapi kita mau lihat mungkin di VAR apa di rekaman ya, apakah nanti juga akan saya tanya juga goalkeeper saya bagaimana pelanggaran itu bisa terjadi karena dari. Sementara itu pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengapresiasi pemainnya yang telah berjuang keras dan tetap fokus dalam laga yang cukup berat untuk meraih 1 poin. Timnya tambah Imran memiliki keuntungan karena tidak mengikuti turnamen pramusim sehingga bisa menganalisa permainan lawan. Mereka walaupun harus bermain dengan 10 orang tapi mereka fokus, mereka kerja keras. Jadi saya pikir hasilnya memang sangat disayangkan, tapi saya pikir 1 poin juga ini berarti bagi kami. Dan saya pikir keuntungan kami adalah tidak bermain di Piala Presiden, jadi kita bisa menganalisa tim-tim yang jadi lawan kita, terutama Madura United ya. Dalam laga ini, pemain Madura United Nurdiansyah mengalami cedera di 10 menit awal babak pertama dan harus digantikan oleh pemain lainnya.
Madura United sendiri akan menjalani laga tandang di pekan kedua menghadapi Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul pada tanggal 16 Agustus mendatang. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328 662 317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.